Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang menjadi harapan kita penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku semua yang dirahmati Allah. Membahas tentang sifat dan karakter manusia, tentunya membawa kepribadian juga pengaruh yang berbeda-beda di tengah-tengah masyarakat. Karena usia bukanlah sebagai tolak ukur. Terkadang usia sudah tua, akan tetapi sifatnya masih layaknya anak muda. Atau sebaliknya, terkadang usia muda, tapi cara berpikirnya seperti orang yang dewasa. Jadi, apabila ada seseorang yang dituakan dalam suatu perkumpulan, itu bukan karena usia, tapi karena sikap dan kepribadian adalah ungkapan yang menggambarkan seseorang yang dihormati bukan karena umurnya, melainkan karena kualitas dirinya. Orang seperti ini biasanya memiliki sifat bijaksana, rendah hati, sabar, serta mampu bersikap adil dan menenangkan orang lain. Cara berbicaranya lembut, tindakannya penuh pertimbangan, dan kehadirannya sering menjadi penyejuk di tengah masalah. Ia juga tidak mudah emosi, mau mendengar, dan mampu memberi nasihat yang baik. Karena itulah, meskipun usianya mungkin tidak paling tua, orang-orang tetap menghargai, mendengarkan, dan menempatkannya sebagai sosok yang dituakan dalam lingkungan sosial. Seperti kisah yang terjadi di masa lalu, yang dialami salah seorang namanya Sulaiman. Sulaiman adalah kakek tua, usianya lebih dari 70 tahun. Warga desa sangat menghormatinya, karena bukan cuma usianya yang tua, melainkan sifat dan karakternya yang selalu baik dan mampu mengayomi para warga. Sehingga dari situlah, Mbah Sulaiman dari awal selalu dituakan oleh warga. Tidak ada satupun yang berani membantah atau menatap matanya. Bahkan seringkali terjadi setiap Mbah Sulaiman lewat di suatu jalan, orang-orang pada menundukkan kepalanya. Bukan karena ia menakutkan, tetapi karena sifat dan sosialnya yang terlalu baik, sehingga membuat mereka segan kepadanya. Selain dipercaya, Mbah Sulaiman sebagai pembaca doa dalam setiap kegiatan desa. Setiap ada acara, mulai dari selamatan, pernikahan, hingga sedekah bumi, nama Mbah Sulaiman selalu disebut pertama. Ia tak pernah menolak, meski harus berjalan jauh atau datang di tengah malam. Baginya, mendoakan orang lain adalah bentuk ibadah yang paling tulus. Beberapa minggu kemudian, setiap setahun sekali, kampung Mbah Sulaiman selalu melaksanakan acara rutin dalam kegiatan tahunan yaitu sedekah desa atau biasa orang Jawa menyebutnya nyadran. Meskipun Mbah Sulaiman adalah seorang imam mushola, bukan berarti ia harus menghilangkan tradisi nenek moyang, apalagi meninggalkan adat budaya Jawa. Karena ia paham sekali tentang apa tujuan dan manfaat serta asal-usul sedekah desa itu. Namun beberapa hari sebelum acara itu dilaksanakan, ada beberapa warga mendatangi Mbah Sulaiman. Ada beberapa hal yang mau disampaikan kepadanya. Mereka duduk bersama dan berbicara. "Mbah, ada yang perlu kita bahas sebelum acara sedekah desa ini kita laksanakan." "Silahkan, apa yang perlu kalian sampaikan?" jawab Mbah Sulaiman dengan rendah hati. "Begini Mbah, di kampung ini ada anak muda yang pulang dari pesantren. Kemarin dia menemui kami. Katanya, acara sedekah desa ini tidak boleh dibiasakan. Kalau perlu, dihilangkan saja. Dan bisa diganti dengan acara pengajian. Menurutnya, acara sedekah desa itu syirik. Bisa menyimpang dari ajaran Islam." Ungkap warga. Mbah Sulaiman pun tersenyum. Siapa yang meyakini sedekah desa itu musyrik, berarti dia belum memahami sepenuhnya. Ia hanya melihat dari luarnya saja. Sedekah desa itu bukan niatnya menyembah setan. Bukan niat menyekutukan Allah. Justru lewat sedekah desa itu, kita bisa menyampaikan ucapan syukur dan berterima kasih kepada Allah. Karena Allah telah memberikan hidup di kampung ini dengan amat tentrem, para petani makmur. Hasil panen juga memuaskan, bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sedekah desa itu tradisi, para pendahulu kita juga melaksanakan acara ini. Sayang kalau dihilangkan. Kalau perlu, tiap tahun acara ini harus semakin meriah. Syukur-syukur kalau warga sini bisa menambah acara sedekah desa ini dibarengi dengan bacaan tahlil sholawat dan lain-lain. Jawab Mbah Sulaiman. Akhirnya para warga pun terdiam dan penganggukkan kepalanya. Dan akhirnya saat acara sedekah desa digelar di tengah hamparan sawah, Mbah Sulaiman selalu dipercaya memimpin doa. Pagi itu, warga berkumpul membawa hasil bumi, nasi tumpeng, sayuran, dan buah-buahan, sebagai wujud syukur. Serta warga dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan bersedekah. Angin sepoi-sepoi berhembus, seolah ikut menenangkan suasana.
Ketika Mbah Sulaiman mulai mengangkat kedua tangannya, suasana menjadi hening. Suaranya lirih namun jelas, mengalun penuh harap dan keikhlasan. Ia memohon keselamatan, keberkahan panen, serta kerukunan bagi seluruh warga desa. Tak sedikit yang meneteskan air mata, merasakan kedamaian dari setiap untayan doa yang dipanjatkan. Bagi mereka, Mbah Sulaiman bukan sekadar pemimpin doa, tetapi juga penjaga nilai-nilai kebersamaan dan pengingat untuk selalu bersyukur. Usai doa, senyum tipis selalu menghiasi wajahnya. Ia kemudian duduk bersama warga, menikmati hidangan sederhana tanpa jarak. Disitulah, kehangatan desa terasa utuh, dipersatukan oleh doa tulus seorang Mbah Sulaiman. Hari-hari berlalu. Dengan doa dan harapan yang disampaikan para warga melalui acara itu, kini kehidupan warga semakin makmur dan peningkatan di tiap tahunnya. Akhirnya semangat para warga untuk melaksanakan acara sedekah desa itu semakin kuat. Bahkan untuk acara tahun depan pun sudah direncanakan. Akan tetapi, harapan pun tak berjalan mulus. Di tengah para warga, kembali datang seorang anak muda yang dari pesantren itu. Ia masih teguh untuk menghilangkan tradisi sedekah desa. Agar tahun depan tidak diadakan lagi acara itu, dengan alasan mencegah kemusyrikan. Anak pesantren itu, ia dikenal cerdas dan tegas dalam memegang ajaran agama. Kedatangannya membuat suasana sedikit berubah, karena ia ingin meluruskan tradisi sedekah desa yang menurutnya perlu dikaji ulang. Ia pun menemui Mbah Sulaiman di tengah-tengah warga. Perdebatan pun dimulai. "Maaf, Mbah," kata anak muda itu dengan sopan, "sedekah desa seperti ini, dengan sesajen dan ritual tertentu, bukankah bisa mengarah pada hal yang tidak sesuai syariat?" Mbah Sulaiman tersenyum tipis, mengelus jenggot putihnya. "Lalu menurutmu, apa yang salah dari berbagi makanan dan berdoa bersama?" "Berbagi itu baik, Mbah. Tapi kalau niatnya dicampur dengan hal-hal yang tidak jelas, takutnya jadi syirik. Kita harus luruskan niat hanya kepada Allah." Warga mulai berbisik-bisik, suasana terasa tegang. Mbah Sulaiman menatap Ahmad dalam-dalam. "Apakah kamu melihat hati mereka satu persatu, Nak?" Anak muda itu terdiam sejenak. "Tidak, Mbah. Tapi kita harus menjaga kemurnian ibadah." "Benar," jawab Mbah Sulaiman pelan. "Tapi jangan lupa, dakwah itu bukan hanya meluruskan, tapi juga merangkul. Tradisi ini sudah lama hidup di desa ini. Di dalamnya ada kebersamaan, rasa syukur, dan doa." Ahmad mengernyit. "Tapi bagaimana dengan sesajen itu, Mbah?" Mbah Sulaiman tersenyum lagi. "Sesajen itu hanya simbol lama. Yang penting sekarang, apakah kita masih menyembah selain Allah? Tidak. Kita makan bersama, kita berdoa bersama. Kalau ada yang perlu diluruskan, lakukan dengan bijak, bukan dengan memutus tali yang sudah terjalin." Suasana mulai mencair. Beberapa warga mengangguk pelan. Anak muda menarik napas panjang. "Saya mengerti maksud Mbah. Tapi apakah tidak sebaiknya tradisi ini perlahan diubah?" "Boleh," jawab Mbah Sulaiman. "Perubahan itu baik. Tapi ingat, perubahan yang baik adalah yang tidak melukai hati." Pelan-pelan, sambil memberi pemahaman. Anak muda itu akhirnya tersenyum. "Terima kasih, Mbah. Saya belajar banyak hari ini." Mbah Sulaiman pun menepuk bahunya. "Dan saya juga belajar dari semangatmu, Nak. Ilmu tanpa hati bisa jadi keras. Hati tanpa ilmu bisa tersesat. Keduanya harus berjalan bersama." Malam itu, sedekah desa tetap berlangsung. Namun ada yang berbeda. Doa dipimpin bersama, tanpa unsur yang diperdebatkan. Tradisi tetap hidup, tapi perlahan menjadi lebih selaras. Jadi, inti keselarasan antara budaya Jawa dan syariat Islam terletak pada kemampuan keduanya untuk saling mengisi tanpa menghilangkan nilai dasar masing-masing. Yaitu 1. Nilai spiritual yang sejalan. Budaya Jawa menekankan eling lan waspada, ingat kepada Allah dan berhati-hati, yang selaras dengan ajaran Islam tentang zikir dan takwa. Keduanya sama-sama mengarahkan manusia untuk dekat kepada Allah. 2. Akhlak dan tata krama. Unggah-ungguh, sopan santun Jawa, sejalan dengan akhlak dalam Islam seperti hormat kepada orang tua, rendah hati, dan menjaga lisan. Intinya, etika sosial Jawa memperkuat ajaran moral Islam. 3. Tradisi sebagai media dakwah. Banyak tradisi Jawa seperti selametan, tahlilan,
atau sedekah bumi bisa menjadi sarana syiar Islam selama tidak bertentangan dengan akidah. Para wali dulu menggunakan budaya sebagai jembatan dakwah. 4. Prinsip keseimbangan hidup. Budaya Jawa mengenal konsep harmoni, rukun, tentrem, sementara Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, wasatiyah. Keduanya menekankan hidup yang tidak berlebihan. 5. Fleksibilitas dalam muamalah. Dalam Islam, urusan sosial budaya, muamalah, bersifat fleksibel selama tidak melanggar syariat. Ini memberi ruang bagi budaya Jawa untuk tetap hidup dalam bingkai Islam. Jadi intinya, keselarasan terjadi ketika budaya Jawa dijadikan wadah atau cara, sedangkan syariat Islam menjadi isi atau nilai utama. Selama budaya tidak bertentangan dengan tauhid dan hukum Islam, keduanya dapat berjalan harmonis dan saling memperkaya.